Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azkiah dengan NIM 2130 1050 2005 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan KGS hasil dari tugas besar 2 Rancangan Arsitektur 1. Di mana saya ditugaskan untuk membuat kafetaria kampus Universitas Palangkaraya. Baik, pada bagian pertama terdapat TOR, tugas dan definisi kafetaria. Saya akan membacakan TOR terlebih dahulu. Dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan, salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafetaria kampus. Kawasan kafetaria berada dalam kawasan kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir yang dapat digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi mahasiswa. Konsep kafetaria sebagai sarana sosial, santai, dan edukasi dengan konteks memadukan teknologi, material, dan penguasaan struktur desain. Adapun tugasnya yaitu rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Lalu ada definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kafetaria adalah restoran yang menyajikan aneka masakan, makanan, dan minuman di gerai, biasanya dengan sistem swalayan bagi para pengunjung. Pada bagian yang selanjutnya terdapat studi literatur. Untuk studi literatur dan studi preseden, saya mengambil 3 contoh bangunan kafetaria, yaitu yang pertama ada Kafetaria in Ushimado yang berlokasi di Touchi, Jepang, dan yang kedua ada University Hospital Cafeteria yang berlokasi di Sevilla, Spain. Dan yang terakhir, ada Botanic Museum Cafeteria yang berlokasi di Jinhae-gu, Korea Selatan. Bagian selanjutnya ada studi preseden. Saya akan membacakan analisa dari bangunan kafetaria di Ushimado, yaitu material utamanya kayu dan kaca, bentuk balok, warna coklat kayu, dan bidang persegi panjang. Dan ini adalah analisa perubahan bentuk pada bangunan kafetaria di Ushimado yang berawal dari balok, kemudian memberikan 2 balok tambahan, lalu digabung sehingga menjadi bentuk akhir yang seperti ini dengan diberikan penambahan dan pengurangan. Selanjutnya, analisa dari kafetaria di University Hospital Cafeteria. Material utamanya aluminium komposit panel, bentuknya balok, warna merah, dan bidang persegi panjang. Dan ini merupakan analisa bentuknya yang berasal dari persegi panjang, lalu mengalami pengurangan bentuk, serta mendapatkan penambahan bentuk. Lalu akhirnya menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, analisa pada bangunan Botanic Museum Cafeteria. Material utamanya beton dan batu bata tua. Bentuknya balok, warna putih atau abu, bidang persegi panjang. Dan ini merupakan analisa bentuk yang berasal dari persegi panjang, lalu mendapatkan penambahan sehingga menjadi bentuk akhir yang seperti ini. Berikutnya data existing. Ini merupakan kawasan lahan yang akan digunakan untuk kafetaria kampus Universitas Palangkaraya, berlokasi di Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Lalu lahan kafetaria kampus UPR ini berada di kawasan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu berada di tengah-tengah Fakultas Hukum dan Fakultas Fisik. Dan di sini terdapat 4 view, yaitu yang mengarah ke utara, yaitu view pertama atau view 1, terdapat lahan yang digunakan untuk perancangan kafetaria. Lalu di view 2 ini, di sebelah barat terdapat jalan yang mengarah ke Lab UTBK, Fakultas MIPA, dan lain-lainnya. Lalu ada view ketiga
yang mengarah ke timur, terdapat jalan yang mengarah ke Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, view keempat, di seberang lahan terdapat Fakultas Kedokteran yang mengarah ke selatan. Dan potensi tapak terdapat jaringan listrik dan jaringan telepon, terdapat lampu jalan sebagai penerang pada malam hari. Pada sekitar tapak terdapat saluran drainase berupa parit atau selokan. Di sebelah kiri tapak terdapat kantin dan bangunan fisik. Di sebelah kanan tapak terdapat lapangan voli dan Fakultas Hukum, lalu dikelilingi berbagai macam vegetasi. Selanjutnya, analisa site atau analisa tapak. Yang pertama ada analisis matahari. Karena kota Palangkaraya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan hujan. Musim panas terjadi pada bulan April sampai September. Suhu di kota Palangkaraya rata-rata mencapai 23-34 derajat Celcius dengan kelembapan 50-95%. Lalu solusi untuk bangunan kafetaria untuk antisipasi silau dan panas matahari dapat menggunakan pohon sebagai pelindung dan filterisasi panas matahari. Lalu ada analisa hujan dan angin. Dan di sini saya memberikan solusi, yaitu memberikan drainase agar dapat menampung air hujan atau membuat kolam kecil bertujuan sebagai resepan. Lalu membuat bangunan yang memiliki ventilasi udara agar udara dapat masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, analisa vegetasi. Di sekitar tapak terdapat berbagai macam vegetasi sehingga mengurangi panas yang ditimbulkan oleh matahari serta mengurangi debu. Dan solusinya menambah beberapa tanaman hias agar mempercantik lingkungan bangunan. Lalu ada analisa atau analisis utilitas. Utilitas di sekitar tapak terdapat drainase yang mengelilingi tapak. Pada bagian kanan dan kiri terdapat tiang listrik dan lampu jalan. Dan solusinya meletakkan tempat sampah yang bertujuan agar menghindari terjadinya pembuangan sampah di saluran drainase. Selanjutnya, analisis sirkulasi. Sirkulasi kendaraan di Jalan Hendrik Timang hanya terdapat satu jalur, sehingga arah masuk kafetaria hanya dapat dilalui dari Jalan Hendrik Timang. Lalu ada solusinya pada jalur pejalan kaki, material yang digunakan diganti dengan gas balok agar air mudah meresap. Dan yang terakhir ada analisis kebisingan. Pada Jalan Hendrik Timang, tingkat kebisingan tergolong tinggi karena banyak mahasiswa ataupun mahasiswi melewati jalan tersebut. Dan di sini terdapat potongan melintang pada Jalan Hendrik Timang. Adapun keterangannya yaitu lebar jalan 4 meter, tepi jalan kiri 3 meter, tepi jalan kanan 5 meter, lebar parit 150 cm, lebar tepi parit 25 cm, dan kedalaman parit 75 cm. Selanjutnya, konsep desain. Terdapat dua desain, yaitu yang pertama berbentuk gabungan antara persegi panjang dan segitiga. Lalu untuk desain yang kedua berasal dari bentuk segi 8 yang kemudian dipotong setengah, dan ini merupakan konsep desain yang terpilih. Dengan konsep dasar, bangunan kafetaria ini terinspirasi dari penggabungan antara bentuk kubus dan segitiga siku-siku. Jika dilihat dari atas, bangunan kafetaria ini akan berbentuk huruf L. Dengan material bangunan dan interior, beton, kaca, dan kayu. Lalu konsep warna yang saya gunakan yaitu putih, karena warna ini menggambarkan kerapian, bersih, dan sederhana. Terdapat beberapa fasilitas pada bangunan kafetaria ini, yaitu terdapat meja dan kursi, terdapat jaringan wifi, terdapat tempat sampah, terdapat toilet, terdapat wastafel, dan terdapat stop kontak. Dan ini merupakan komposisi bentuk bangunan kafetaria yang saya rancang. Berawal dari segitiga siku-siku, lalu digabung dengan bentuk kubus, dan menghasilkan bentuk seperti ini, lalu mendapatkan penambahan serta menambah satu bentuk penggabungan dari segitiga siku-siku dan kubus.
Kemudian mendapat hasil seperti ini, lalu memberi tambahan pergola yang akan digunakan sebagai pelindung pada teras kafetaria. Dan ini merupakan hasil akhir dari penggabungan bentuk di atas. Selanjutnya ada gambar situasi. Ini merupakan kafetaria, lalu ini terdapat kantin Fakultas Fisip, ini Jalan Hendrik Timbang, dan di sini terdapat lahan Fakultas Kedokteran. Dan ini merupakan side plan. Ini adalah parit, Jalan Hendrik Timbang, tepi jalan kanan, dan ini tepi jalan kiri. Selanjutnya ada kafetaria dengan menggunakan skala 1:100. Terdapat taman, ruang makan, meja saji, dapur, meja kasir, 2 WC, dan teras yang dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi mahasiswa. Selanjutnya gambar tampak. Ini merupakan gambar tampak depan kafetaria, ini tampak belakang, tampak samping kiri, dan ini tampak samping kanan dengan menggunakan skala 1:100. Lalu ada gambar potongan. Untuk potongan AA ini merupakan potongan vertikal pada denah. Lalu untuk potongan BB merupakan potongan horizontal pada denah. Selanjutnya perspektif. Ini merupakan perspektif mata normal. Ada perspektif eksterior dan ini perspektif interior. Adapun detail arsitektur pada bangunan kafetaria yang saya desain yaitu terdapat ventilasi kecil berbentuk segi 6 tak beraturan atau ciri khas Dayak yaitu telawak, bertujuan untuk memperindah dan menonjolkan ciri khas Dayak pada bangunan kafetaria kampus Universitas Palangkaraya. Lalu desain kafetaria ini dirancang dengan model sloping roof alias atap miring, dibuat dengan konsep double roof yang memberikan tampilan dua bagian bangunan terpisah. Material atap yang digunakan adalah atap metal. Dan selanjutnya pergola kayu. Terdapat pergola kayu pada bagian teras bertujuan untuk menambah estetika dan sebagai tempat berteduh. Kayu yang digunakan adalah kayu ulin berukuran 20 x 20 x 400 cm. Dan ini merupakan gambar maket tampak depan. Ini merupakan tampak atas, tampak samping kanan, dan ini merupakan tamannya. Lalu tampak belakang, dan ini tampak samping kiri. Selanjutnya perspektif mata burung dari tampak depan, lalu ini perspektif mata burung dari tampak belakang. Selanjutnya saya akan menampilkan video hasil maket kafetaria kampus Universitas Palangkaraya yang sudah saya rancang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar 2 perancangan arsitektur 1. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan di dalam presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.